Hot banget nih pernyataan terbaru Yamaha mengenai kemungkinan menghadirkan Aerox Turbo tahun depan. Ciao, bentornato nel canale Automotive Genderis. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Yamaha buka suara dan sikap soal kemungkinannya menghadirkan Aerox Turbo tahun depan. Ya sebenarnya berita ataupun isu mengenai Aerox Turbo ini ya masih baru-baru aja ya kayaknya anget-anget aja setelah Yamaha itu mengeluarkan NMAX Turbo di tahun ini geng. Ya pasti ya banyak yang berspekulasi dan berpendapat kalau NMAX aja udah diperbarui dikasih fitur baru, ya bisa aja si Aerox juga merasakan fitur barunya ya guys ya. Karena kita tahu ya guys ya, NMAX Turbo ini mendapat respon yang cukup positif dari masyarakat terkait dengan desain, tampilan, fitur, keamanan ataupun teknologi baru yang dibawanya. Yang bisa kita katakan itu apa ya? Yamaha ini cukup berhasil lah mereka itu membawa perubahan NMAX dari generasi kedua ke generasi terbarunya ini, NMAX Turbo 2024 ini. Banyak banget ya guys ya, respon positifnya terkait dengan desain, terkait dengan fitur, terkait dengan tampilan, terkait dengan kenyamanan juga banyak yang memujinya. Ya walaupun semua itu pasti ada plus minus ataupun ada kritik yang diberikan ya, tapi kritik juga bagus ya guys ya untuk membangun tentu aja. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kira-kira apakah Aerox juga akan merasakan sentuhan turbo ini? Wah, ini yang menjadi pertanyaan ya guys ya. Karena ya udah dari beberapa waktu yang lalu sih banyak yang bertanya-tanya apakah Aerox ini juga akan dilakukan improvement dan perubahan seperti saudaranya. Ya terkait dengan ini Yamaha pun juga sudah memberikan pernyataan dan sikapnya geng. Jadi mereka itu mengatakan kalau ada kemungkinan Yamaha itu akan merilis Aerox Turbo untuk tahun depan, tahun 2025 ataupun 2024 akhir seperti itu geng. Ya tapi kembali lagi geng, mereka masih akan melakukan evaluasi, masih akan melakukan survei ataupun penelitian bagaimana respon masyarakat terhadap si Aerox itu kepada si NMAX Turbo, apakah responnya positif atau seperti apa. Kalau negatif mereka pasti akan melakukan improvement, kalau seperti apa jadinya begini. Dan untuk Aerox sendiri pastinya nggak ditutup kemungkinan ya guys ya, kalau masyarakat mungkin mau ataupun menghendaki ataupun meminta kepada Yamaha untuk dikasih turbo untuk Aerox tahun depan, ya mungkin aja itu bisa terjadi ya guys ya. Tapi kalau kalian sendiri lebih prefer atau lebih seneng apa ya, Aerox itu dikasih turbo atau Aerox itu dikasih apa ya, improvement yang sebenarnya perlu dilakukan dari facelift sebelumnya geng. Misalnya, apakah kalian lebih setuju kalau Aerox ini mendapat perubahan di beberapa bagiannya? Contohnya mungkin di area bodi, di area desain, ataupun di area perlampuan, ataupun di area kaki-kaki, ataupun di area pengeremannya geng. Jadi memang Aerox ini sebenarnya udah ganteng dari awal kemunculannya ya guys ya. Di awal kemunculannya saya inget banget tuh kalau Aerox ini mendapat respon yang positif banget dari masyarakat. Banyak yang mengatakan ini apa ya, MX versi Skutik kali ya guys ya. Karena emang dari tampilannya itu udah keren. Terus kalau nggak salah di versi yang pertama pun, di generasi yang pertama pun kayaknya udah dilengkapi dengan keyless ya kalau nggak salah. Koreksi kalau saya salah ya guys ya. Tapi di balik tampilannya yang sangar, di balik banyak pujian-pujian yang diberikan, ternyata ada kritik ataupun suara sumbang mengenai kalau nggak salah di area kaki-kaki ataupun di area shockbreaker-nya ya guys ya. Karena banyak juga yang mengatakan kalau shockbreaker belakang dari Aerox ini cukup keras. Dan apakah sebaiknya nanti di versi yang terbarunya mereka itu melakukan improvement ataupun penyesuaian dan perbaikan di area shockbreaker belakang. Misalnya aja kayak si ADV ini. Jadi ADV itu kan juga banyaklah kritik di awal generasinya itu, dan mereka mengklaim
telah menyempurnakan atau memperbaikinya di generasi keduanya ini. Sehingga, bisa dikatakan ADV itu mempunyai atau, kaki-kaki ataupun shock breaker yang paling enak menurut banyak reviewer. Ataupun di area yang lain, contohnya seperti kompetitornya. Ya saya di sini, meletakkan Aerox itu sebagai kompetitor dari Vario 160 ya guys ya. Karena di bagian desain, di bagian body ini sampai keselak. Ini sebenarnya udah mendekati dan, mirip banget ya guys ya. Sayangnya kalau si Vario kan enggak menggunakan dek punggung, tapi dia ini udah cakram depan belakang. Sedangkan si Aerox yang seganteng itu mereka masih ataupun Yamaha masih mempertahankan rem tromolnya geng. Ya mereka berdalih dengan alasan ini untuk membedakan Aerox dengan, Maxi lainnya. Tapi mbok iya ada perubahan ataupun disempurnakan sekalian ajalah. Harga naik sedikit tapi konsumennya puas, itu mungkin lebih baik daripada, mereka menekan harga tapi konsumennya, grundel seperti yang guys ya. Dan semoga aja ini, apa ya guys ya, identitas ataupun rasa-rasalah, cuilan-cuilan, potongan-potongan kecil dari X-Max ini kalau bisa juga ditempelkan atau diaplikasikan di Aerox tahun depan. Ini pasti akan menjadi sesuatu yang keren banget. Ya kita lihat kemarin lah di NMAX Turbo itu adalah sedikit-sedikit, puzzle-puzzle dari X-Max All ya guys ya, yang ternyata itu cocok banget dan cakep banget. Ya mungkin kalau Aerox juga mau dan, menghendaki ini, dilakukan pastinya bisa tambah sangar nih tampilan dari motornya. Contoh aja mungkin lampunya dibuat seperti X-Max All, wah cakep beut ini pasti. Dan mungkin cukup itu ya guys ya, ya sebenarnya apa ya guys ya, yaitu pertimbangan dari Yamaha yang mungkin cukup sulit ya guys ya, apakah mereka itu bakalan menjejali Aerox ini dengan tanda kutip turbo, ataupun mereka ini ingin membuat improvement atau perbaikan-perbaikan di setiap inci dari bodi ataupun, desain dari Aerox ini. Ya kalau Aerox ini udah pakai misalnya, double cakramnya depan belakang, wah pasti ini konsumennya pasti lebih seneng ya guys ya. Jadi bisa makin bangga mungkinlah kalau dikatakan, naik Aerox udah cakram depan belakang. Karena yang banyak dihujat itu ya itu di area cakramnya itu karena apa ya, masa matic segagah itu masih menggunakan tromol. Ya mungkin itu ya, tapi ini seru banget kan kita, saya ikuti ini emang cukup seru ya, kita tunggulah berita-berita update-update terbarunya geng. Ya makasih banget 8 menitnya ya guys ya, maaf kalau ada salah-salah kata, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dah.